Cinderella pun tiba dengan kereta kencana. Raririraru-rara, riraru-rirariru. Itu mah lagunya iya. Band Raja itu mah. Itu maneh teh. Hari iya mah kita. Andai ku jadi raja. Dadi 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 dadi. Daripada gue salah nanti kita akan jamming lagu Raja bareng yang punya lagunya. Cabul. Apa kabar Kang? Sehat? Alhamdulillah, pangestu saya sadayana. Nah, eta teh bahasa Sunda nu alus, ari saya mah bahasa Sundana kasar euy. Ajik maneh goblok. Justru kalau orang Sunda ngomong ajik tuh bukan artinya menghina, malah bukan. CS, ya? Jadi emang brother gitu. Brother kan. Jadi kalau dianjing-anjingin sama orang Sunda, berarti jangan marah. Jangan marah. Itu CS. Kecuali ngomong anjing, "Woi anjing." Nah, itu baru marah. Udah kan kemana wae tuh anjing. Nah, tuh. Berarti, jadi mana aja lu brother nah, gitu. Tuh. Tapi akhirnya tuh tinggal di Jakarta kan? Jakarta udah lama. Sabaraha tahun kan? Saya tuh pertama itu pindah dari Bandung ke Jakarta 1999 2000. For good di Jakarta teh? Iya, udah. Jadi tinggal di belakang Perbanas. Oh, anjing kos-kosan eta? Oh, karet belakang ada, karet ya, itu situ ada kos-kosan tapi dapatnya gede gitu. Jadi kayak gini lah gitu. Jadi ya disitulah saya tinggal 11 tahun. Anjing 11 tahun di belakang Perbanas. KTP-nya udah ganti di sini dari sana. Dari tahun 99 teh. Terus pindah ke dia terus udah gitu. Ya udah di situ semua selama itu saya tinggal. Jadi udah terus pindah ke berkeluarga lah, udah pindah ke Jakarta Coret nama. Jakarta Coret teh. Tapi daripada gue ngomong Sunda, daripada ada ini apa takut mana-mana nggak ngerti. Jadi kita bahasa Indonesia dan bahasa Jakarta aja bising nu nyaho. Nu nyaho awas nu ngartos. Nah, Kang Jix berarti dari Bandung tahun 99 sudah di Jakarta. Dulu teh gara-gara apa ya boleh dibilang karena demi maksudnya untuk karirnya Rifka harus di Jakarta atau memang karena apa sebenarnya sampai pindah memutuskan untuk gue ke Jakarta aja gitu. Jadi gini ceritanya teh dulu waktu Rif mulai menjadi profesional rekaman dan mengeluarkan album itu kan dari tahun 96 ya. Itu banyak banget kegiatan dari Bandung ke Jakarta bolak-baliknya. Terus selalu berombongan berlima kan. Dan alamat rumah saya di Bandung tuh selalu dijemput paling pagi karena di daerah yang memang paling jauh di Kira Condong. Oh, oke. Terus berakhir di Kopo, tepatnya Denny, gitaris satu lagi dan baru ke tol kan. Jadi dijemput paling pagi, dipulangin paling malam. Pikir-pikir tengah naho guys. Mendingan gua nanti pikir-pikir gua nyoba di Jakarta deh. Jadi anak-anak nyampe ke Jakarta jemput gua. Oh, jadi yang pindah ke Jakarta duluan kan guys dulu. Tinggal di Jakarta, jemput sama anak-anak. Kan? Paling nyantai kan. Begitu kelar acara, di drop lagi paling dulu. Kan? Tapi bela-bela aja. Berarti dari Kiara Condong di Bandung ke Jakarta dulu. Dan itu berarti personil pertama Rif yang tinggal di Jakarta adalah Kang Jix dulunya. Dulu tuh pas udah mulai udah sign kontrak dengan Sony kah itu belum? Udah ya? Udah rilis Raja. Udah rilis 96 ke 99 kan udah 3 tahun mengalami hal itu. Dijemput paling awal, di drop paling akhir. Nah, kan Rif teh awalnya kan dari band-band kafenya masuk ini di kafe di Flame ya? Di Ohara awalnya di Ohara. Nah, itu pertama kali mungkin orang-orang dulu mah taunya semua anak-anak sekarang mungkin nggak tahu. Sebenarnya sampai bisa masuk ke label dari band cafe, mungkin banyak teman-teman di sini band cafe mungkin pengen tahu sebenarnya kok Rif dari band cafe tiba-tiba bisa masuk ke label tuh ditonton ke orang label kah pada saat itu atau memang menawarkan karyanya ke label pada saat itu? Jadi waktu dari 94 ya sampai 96 tuh si Rif ini gede di Ohara di cafe. Saya nonton kan dulu, kalau bawain YouTube mah the best. Yang membuat jadi tren baru si Rif ini teh gitu. Jadi setiap Jumat malam akan ada Rif dan memainkan lagu-lagu alternatif yang saat itu memang booming banget ya. Pearl Jam sampai ke Smashing tuh kita main semua sehingga menyedot anak-anak muda untuk datang ke tempat kafe yang saat itu di kafe mah kebanyakan
Top 40. Top 40 band-band KSP, Filipina lah itu tuh merajai kafe dan kita sendiri beda sorangan, beda sendiri. Di Ohara, gue sampai nonton dulu, gue sama Sandy The Wave dulu bandnya. Wah, The Wave ya. Nah itu tuh jadi punya komunitas sendiri kita di kafe. Setiap Jumat malam tuh memang dirombak gitu, hari Jumat malam orang datang dengan atribut si alternatif tadi gitu ya. Jadi emang mendapatkan wadah di situ untuk berekspresi dengan Riff sebagai bandnya gitu. Itu kan jadi rame tuh. Nah di saat kita menjadi peak hour-nya tahun-tahun tersibuknya di Ohara, kita tuh udah memikir masa mau gini terus gitu kan. Kita bikin 1 atau 2 lagu lah. Karya sendiri kali. Orisinil lah. Terus coba dimainkan di sana. Lagu yang mana tuh yang jadi? Raja langsung. Raja sama Planet Kosong tuh 2 lagu tuh. Akhirnya ternyata lumayan nih si yang nonton tuh menyambut dengan baik ya. Memang agak aneh tapi pada saat itu beberapa yang suka. Kita mau beranikan diri dengan modal yang ada, rekaman di Dul Sumbang di Bandung tuh. Ingat dia punya studio. Rekaman di situ tahun 95 tuh, 95 akhir lah. Terus 4 lagu, 3 lagu bahasa Inggris, 1 lagu bahasa Indonesia. Karena Andi kan biasa nyanyiin lagu cover versionnya, terus itu kita pun mendengar bahasa Inggrisnya dia jadi terbiasa. Pas bahasa Indonesia jadi aneh. 3 lagu ini kita bikin nih bahasa Inggris udah Lonely Planet atau Water sama apa sih lupa tuh lagi, Jenny itu. Bahasa Inggris semua itu. 1 lagu Raja yang judulnya pertama The King judulnya juga. Awalnya. Terus pas take itu bisa Inggris KB. Cobaan hiji pakai bahasa Indonesia. Dia nge-translate dulu, cobain. Dengan ditranslate dari Inggris ke Indonesia yang sama artinya sebenarnya. Kurang lebih lah ya. Terus dicoba di take. Dari 4 lagu yang pertama bahasa Inggris tiba-tiba dirubah tuh bahasa Indonesia. Agak aneh saat itu gue awalnya. Pas anehnya Raja pertama kali. Tapi ada ciri nih sama operator tuh bilang, "Iya lagu unik ya," katanya. Ya udah diterusin, akhirnya mixing biasa ya, bukan di mastering, mixing aja sama ini orang-orang di Dul Sumbang. Terus sama waktu itu Iwan yang main basket tuh emang deket sama orang radio. Dia kerja di Rase juga, Rase FM Bandung. Bawalah dia sama dia ke Rase, ke grupnya si terus Ardan. Di radio Bandung masih kaset kan. Terus tiba-tiba requestnya banyak lagu Raja itu teh. Jadi 96 akhir itu teh udah peak hour lah. Masuklah nominasi chartnya dulu mah. Tapi nggak ada labelnya tuh. Riff tuh. Kan bisa kalau si saat itu indie apa, tapi ada label tetap kan. Berarti pas tahun itu berarti yang lagi naik siapa ya bandnya pada saat yang boleh dibilang mainstreamnya? Poho, itu 96 ya? 96, 95, 96. Sila udah ada itu berarti? Siapa? Sila belum. Oh, belum ya? Belum ada. Gigi mah? Ya, paling Gigi. gitu, ya. Nah, terus udah gitu, laporan chart dari radio-radio yang kayak Ardan itu tuh masuk ke Ayan Johana adalah ANR dulu dari Sony Music. Nah, jadi buat informasi. Nah itu udah awal berdirinya dia juga di situ tahun 96 itu. Jadi emang hoki aja sih, klik semua. Dia dapat laporan chart itu yang ngelihat ini lagu Raja bandnya Arif tapi nggak ada label. Akhirnya dia datanglah ke Bandung si Pak Ayan ini nonton tiap Jumat itu. Ke Ohara bela-belain. Datang lihat, oh ini bandnya nih, boleh ditawarin lah. Sony. Jadi akhirnya tanya lagi ada lagunya udah berapa? Coba dulu 4. Bikin lagi sisanya berapa? Udah bikin semangat semua bikin 10 lagu sama dia baru direkrut jadi artis pertamanya Sony. Ini yang menarik nih. Biasanya dulu kalau band didatengin oleh label itu bangganya minta ampun. Itu perasaan Riff ketika kayak waktu lu nonton Queen ketika dia si Queen dapat kontrak dengan sponsor atau Motley Crue tiba-tiba dapat sign kontrak. Riff pertama kali pas kita mau nih dari Sony itu perasaan anak-anak gimana Anjik? Ya waktu di Ohara sih saya lagi mabuk sih. Jadi gue lupa rasanya. Itu kalau nonton film The Dirt terjadi sama pokoknya ada bos gitulah. Sampai kita tuh sempat berapa kali meeting ke Jakarta diajak kita memperkenalkan perusahaan rekaman yang dari luar itu namanya Sony. Kita meeting, dia menerangkan angka segala macamnya. Sare ada lagi yang lebih lucu lagi Magi. Jadi ini kayak table nih.
Tapi kursinya kursi yang bisa muter-muter gini lah. Kursi chair kantor kan, berjejer 3 sama 2. Yang 2 ini saya di depan, Magi di belakang gua. Dia presentasi di sini kan. Tapi ternyata dia tuh di sini ada layar yang harus dipresentasikan lagi sama si Pak Direktur teh gitu. Dia ngomong di sini, gua perhatiin berusaha untuk konsen fokus ya. Cing ngomong naon sih gua nggak ngerti nih. Dia ngomongin soal biaya produksi segala macam, diterangin sama dia tuh semua. Aduh, tengah arti gue nggak ngerti udah nih. Terus tiba-tiba dia ke belakang, kasih contoh lagi ya, kita lihat ke belakang layar sini gitu. Itu ada yang lain. Terus pas gue balik gini, Maginya lagi tidur gini. Terus gue bangunin dia. Nah, mana direkturnya? Dia tuh pindah di belakang. Gue balikin aja gini dia. Set, yang balik ke belakang ini. Tapi belum ada manajemen berarti. Ada sih sebenarnya. Gua tuh nggak bilang itu manajer, jadi dia seperti satu sosok perempuan. Dia awalnya dia fans sama Andi. Sampai di Jakarta datang ke Bandung untuk nonton band ini, dan karena karismanya seorang Andi lah ibaratnya. Dia ibu-ibu turunan ada bulenya, itu dari istri seorang pengusaha lah hebat gitu. Dia suka. Terus kan nonton datang. Sampai pada satu sekali berapa kali nonton, dan lu emang nggak ada manajer? Gak ada. Manajer kita nggak ada. Saya Namanya Bu Mini. Bu Mini, astaga, apa kabarnya? Masih ada baik di Bandung. Gue sering ketemu, Bu Mini. Jadi dia menawarkan untuk sini gua yang membangun kalian lah ibaratnya. Jadi akhirnya kita sepakat menyebut dia sebagai ibu asuh lah, gitu. Karena kayak Bunda Ipet lah. Ibu asuh yang mensupport semua kita. Sampai itu merubah image-nya si hari Jumat itu. Jadi yang asalnya itu kan tavern. Tavern itu kan serba kayu, kayak cowboy gitu kan. Nah dia tuh nggak mau kayak gitu. Jadi karena dia ganti semua. Karena dia ngelihat musik alternatif tuh harus lebih unik. Jadi akhirnya dia dibuat hitam pakai kain. Di setiap Jumat gue harus mendekor dulu. Anjir. Demi untuk riff main. Jumat jam 2 siang itu preparasinya tuh datang nih gue nih habis Jumatan. Terus gue datang bawa kain hitam, bawa lampu sendiri, dihitamin semua tuh dari depan pintu masuk sampai ke panggung, backdrop panggung. Dibikin terus ada slash itu dibikin, terus semua tempel semua udah selesai, baru masukin drum, baru setting, baru sama lampu pun kita bikin sendiri 3 biji yang bisa kita switch pakai kaki. Jadi kalau lagi main kan digelapin. Kira lagunya apa gitu yang kayak wordnya si itu, ya itu gue matiin gelap, nyalain sini lampu sorot doang ke sini. Keren, jos itu, mantep. Jadi memang ada energi pada saat itu yang memang kita tuh ini banget gitu semangat dan nyambung semua gitu membangun ini gitu. Dan Bu Mini juga banyak memberi masukan, kita ada masukan juga, energinya satu, jadilah itu Jumat itu yang punya khas sendiri lah. Nah itu berarti waktu pas meeting di Sonic tadi Kang Jik cerita, Buminya ada di situ? Ada, tapi dia on off, jadi dia ngerasa anak-anak dulu aja dah. Nanti begitu emang diperlukan ada dia yang tanda tangan, dia datang, baru tanda tangan. Jadi, tapi yang gua lucunya cerita pada saat di Ohara itu, awalnya kita tuh band cafe. Lu tahu sendiri bayarannya ya. Itu pinternya seorang Bu Mini, dia itu melobi itu tempat untuk diambil sahamnya berapa persen. Tapi lu bayar anak-anak gua manggung sekian juta. Kalau boleh bocor nggak, Kang Jik? Waktu pertama kali dibayar itu sebenarnya band cafe berapa sih normal pada saat? Pada saat itu mah wono gede, cuman waktu itu gua dapat 1,5 juta tahun 94, 95, 96 bagi 5. Pada saat itu 1,5 juga gede coy. Hitungan 15 juta itu hitungannya. Jadi seorang dapat 300.000. Jadi Jumat malam gue dapat 300.000, hari Sabtu dapat ke diskotik, gue bisa mabuk-mabukan. Nah, karena Jack D masih 40.000 Pak. Tapi tadi Kang Jik bilang bahwa Riff adalah artis pertama Sony Musik. Memang pada saat itu Sony Musik baru hijrah ke Indonesia ya. Baru masuk ke Indonesia. 96 tuh dia. 96, dan pertama kali artis lokalnya adalah Riff. Si Riff ini. Oke, baru tahu itu. Jadi ternyata 96 yang desain oleh Sony untuk band lokal adalah Riff dulu ya? Sampai karena gue menghargai sebuah usaha Pak Ian, jadi gue tidak dalam tengah jalan cabut. Jadi gue menyelesaikan kontrak sampai selesai ini anak-anak. Cuma ngomong aja, nggak ada progres gini-gini, kita udah one prestasi, kita keluar aja.
jangan dulu. Kasihan gue bilang. Dia yang awal kita bantu dia, bantu kita kelarin aja nih 8 kontrak album ini. Sampai kelar, sampai Pak Ian pun keluar dari sana, pindah ke mana? Universal. Itu kita kelarin semua. Jadi Pak Ian sendiri udah menyelesaikan kontrak dengan kita keluar dari Sony. Jadi emang sesuai lah. Nah, yang pasti kalau lu nonton, kan gue kalau ngeliat Riff ya, itu kayak buat gue pribadi, gue nonton Riff di era mudanya, terus gue nonton film The Dirt kemarin tentang si Motley Crue, ini kayak Riff zaman dulu gitu ya. Memang Motley Crue and Riff tuh kayak 11-12 gitu buat gue pas gue tonton, Magi terutama. Magi terutama. Nah, maksudnya gini, terjadi nggak sih di Riff ketika muda, bukan let's say sex and rock and roll itu terjadi nggak sih? Kalau gua kalau si Riff nggak jadi band yang raja menjadi mainstream maksudnya band nasional, gua nggak ngebayangin bakal kayak apa ya, karena di era gua di Ohara teh nggak segala macam ada. Jadi Jumat itu teh lu bayangin 3 tahun Jumat seperti itu udah aneh-aneh. Kalau saya pribadi itu yang datang ke gua tuh fansnya adalah pemakai. Kalau Andi Magi itu lebih kayak wangi-wangian lah. Ada dia tuh ya fansnya gitu. Jarang ada laki lah gitu. Kalau gua teh season 1 kelar nih, kan 2 season nih, main jam 11 sampai jam 12:30, lanjut jam 1 pas setengah 2 sampai jam 3 kan. Kelar lagu yang pertama, season pertama ada BD ke atas. Yes, itu gila. Jadi gua harus ke atas dulu ngapain? Oh man, ya wes lah, saya sebentar gitu. Turun lagi ke bawah, gue main lagi. Jadi itu kan si Tavern itu tuh hotel perdana wisata. Jadi setiap kali Jumat main tuh ada beberapa tamu yang memang membuka kamar di atas untuk sengaja nonton Riff dan dengan berbagai macam kegiatannya lah gitu. Dan hotel perdana wisata itu berada di Lingkar Merah ya, Lingkar Merah Bandung, di mana itu adalah Roxanne, you don't have to put on the red light. Di belakangnya ada Jalan Gardu Jati, itu pasti tahu semua ya. Berapa lama tuh Kang Jix si Riff sampai boleh dibilang seedan itu? Ya kalau waktu kan beberapa kali kalau lagi nongkrong di bar nih, terutama saya Andi Magi suka ngelamun gitu. Nggak kebayang ya kalau dulu kita terus di Ohara kayak apa ya. Cuma obrolan gitu doang langsung mikir iya juga ya. Lu bayangin aja ya, begitu kita main di Jumat nih udah seru sama orang, terus itu Sabtu paginya tuh pasti ada obrolan untuk ke Pangandaran. Dan pakai mobil gua, Andi, Magi, bule-bule yang dari dulu tuh, jadi ada fans bule, anak bapaknya kerja di ekspatriat Nurtanio. Oke, pesawat. Nah, itu masih ada tuh 96 tuh sampai sebelum kerusuhan lah. Nah, si anak-anak yang suka itu teh datang ke Surama Riff tuh dengan pakaian kayak ada yang celana pendek gombrang Grunge-nya, Seattle Sound gitu-gitu. Ada yang Britpop gitu. Dan cewek-ceweknya sama. Dan mereka tertarik untuk ajakin main yuk. Ya udah, kita jalan ke Pangandaran. Kalau gua tidak pernah lebih dengan mereka. Di Magi mau ada gua. Karena gua harus men-treat orang-orang yang mabok kan. Dan itu pakai mobil gua yang si Colt itu. Jadi seru sih saat itu. Jadi gua main Jumat, Sabtu dia jalan Pangandaran, pulang hari Minggu apa hari Senin. Nanti Rabu latihan ketemu untuk ngulik lagu baru. Seperti itu rutinitasnya tuh. Nah, terus pas masuk Sony, kita boleh cerita pas awal menariknya pas Riff masuk Sony. Berarti sudah mulai ada sisi profesionalisme sebagai musisi yang sisi profesional lebih diawasi oleh Bu Mini sebagai ibunya anak-anak lah segala macam. Itu ada pantangan yang waktu itu, ingat nggak Kang Jeff? Pantangan apa yang dikasih? Lu nggak boleh gini lagi ya, lu nggak boleh gini lagi ya. Kan biasanya kita kayak masuk label, nanti nggak boleh ngomong jorok di sini, kayak gitu dulu teh. Apa ya, kalau selagi dalam keadaan terkontrol mah enggak ya, sebenarnya nggak akan ada sih. Cuma dia ngeliat asik-asik aja sih. Bu Mini ngeliat anak-anak. Cuma ada satu kejadian yang waktu itu yang tadi gue bilang, karena gue ngerasa memang saat itu dengan uang 300.000 itu gue bisa melakukan apa aja hari Sabtunya. Jadi pas di 95 itu 96 tuh memang gue udah lulus kuliah wisuda plus ya, jadi terus happy banget. Terus masuk ke satu diskotik yang saat itu memang lagi tren banget dengan ecstasy.
Anjir, oke. Naon? Diskotik na? Polo namanya. Oh, nya polo. Polo diskotik. Nah, di situ tuh gua dengan teman-teman kuliah gua dan mereka tuh adalah yang pengunjung Ohara juga. Semua bareng menyisakan waktu ke sana. Jadi untuk istilahnya mah tripping lah zaman dulu. Tripping, dijarang banget dipakai itu tripping. Sampai nggak ketahuan sama anak-anak. Tapi dapat informasi dah, nggak mungkin lah artinya si Jikun tripping di Polo, masa anak-anak nggak tahu. Tapi bukan gue yang ngomong, tapi orang lain ngomong ke Andi sama Magi. Marahlah mereka gitu. Sampai ke Bumini juga. Marahlah dia. Saya di sidang. Gue di sidang. Lu mau milih tripping apa rip? Terus itu paling bahaya itu. Terus. Ya milih riff lah gue bilang. Jangan lagi tripping yang enggak. Jadi akhirnya gue mikir tripping di mana lagi yang enak. Akhirnya gue berangkat ke Jakarta, men. Jadi makanya salah satu alasan pindah ini juga. Enggak, belum itu. Jadi di era yang itu tadi, Ohara itu. Gue sama temen gue kemana nih, di Bandung udah ketahuan nih orang-orang. Jadi demi tripping ke Jakarta. Iseng akhirnya ke Jakarta. Ke poster datang. Berdua sama temen gue. Enak di sini ya, gak ada yang tahu. Tapi itu pengalaman dulu. Nah, sebenarnya nama Return in Freedom siapa yang namain, Kang Gigs? Kalau boleh tahu. Awalnya mah kan si Badai ya, ada Baron. Kepanjangan nama tuh The Band tuh Baron, Andi. Badai Krispati. Bukan nama sebelum itu Badai. Badai ya. Baron, Andi, Dwi, Iwan sama Ade. Awalnya itu, terus Baronnya cabut. Nah itu zaman Badai Band itu pun saya tuh sebagai pengunjung yang mensupport selalu datang lah tiap Jumat. Tapi lagunya masih lagu top 40 blues lah gitu. Dia dengan konsumen bule-bule ekspatriat yang tadi, tapi untuk orang tuanya bluesnya ya gitulah. Terus dapat pasar bagus. Terus Baronnya keluar, dia nggak tahu ya itu gara-gara mau bikin gigi kalau nggak salah, atau mau sekolah keluar, gue nggak tahu deh. Nggak ada gitaris. Bingung lah Andi, tapi namanya juga belum tahu tuh, nama bandnya tuh masih Badai apa bukan. Ganti-ganti tuh gitaris teh. Selama berapa bulan gue di panggung ngeliat ganti-ganti gitaris. Minggu ini ganti lagi, minggu depan ganti lagi. Akhirnya Andi ngomong, "Gus lah kemana lah?" Oke. Nah itu pas gue lagi berusaha masuk di band itu main, ternyata dalam barnya nggak enak. Awalnya Si ADT iya, ternyata baru ketahuan kalau dia tuh udah sibuk sama garmennya dia, apa usaha apalah gitu. Jadi dia doang ngulik atau ngapain lagu teh asal nggak ada gitu. Katanya sih gitu. Benar sih, lagu Sign Collective Soul sama lagunya apa sama main drumnya. Sementara gue tuh gitarnya tren drumnya beda. Nah gitu. Nah itu sama dengan si lagu apa, dan jadi nggak ada bedanya tiap lagu teh. Jadi ngomong, kayaknya ada yang salah nih drummer. Ya ada itu, lu ngerasain kan? Udahlah Magi akhirnya diajakin. Padahal Magi udah punya band masa itu belum? Magi saya sama Andi tuh bikin band awalnya dulu, tapi main di kampus-kampus. Andinya masuk profesional, diajak Baron ke kafe itu. Baronnya keluar, ganti gitaris masuklah saya. Isulah Magi gantiin si Adeng main drum. Nah dari situlah mulai itu merombak format itu jadi alternatif. Dan namanya akhirnya jadi Rhythm. Nah itu Rhythm in Freedom itu perubahan dari awal tadi. Dari Badai ke Riff itu ada Rhythm in Freedom. Karena kita memainkan musik dengan selera kita, tapi lagunya lagu dia, lagunya si Smashing atau lagunya sama itu dengan cara kita sendiri. Kepanjangan yang biasa disingkat jadi Riff. Dan itu simpel banget dan gampang diingat nama Riff itu. Canggih. Nah, kan sih pertama kali belajar kita tuh dari dikasih tahu tuh otodidak atau otodidak. Zaman dulu tuh nggak ada yang lesnya. Gue otodidak pakai kaset dari kuping, di ngulik, di tek apa sih main gimana sih gitu. Udah langsung rock gitu tuh. Dulu awalnya saya belajar dari anak-anak Cikaso. Cikaso tuh terkenal dengan Beatles dan Stone. Oke. Kalau di Jakarta memang anak-anak Berlan dulu tuh si Piping kan. Acid Speed. Ya, nah di situ tuh ada sekumpulan anak-anak yang satu SMP dengan saya. Jadi kelas 2 saya udah mulai main ke mereka, bawa gitar, sampai saya nyetem pun nggak bisa. Tapi saya punya gitar yang dikasih sama nenek saya. Nah, mereknya? Beli di Cicadas kok. Bukan bermerek juga kok, tapi di Cicadas ya udahlah. Bawa ke Cikaso.
tolong stem sama dia, caranya gimana diajarin. Dah, sambil nyanyi tuh orang tuh enak banget suaranya nyanyi lagu-lagu yang Beatles, Rolling Stone gitu. Itu emang anak-anak itu, anak band gitu. Dari situ saya belajar chord segala macam sampai akhirnya selama setahun tuh mulai gimana sih caranya ngulik lagu, kasih tahu sama dia nih, kaset dengerin, cari stemnya samain. Karena dulu nggak ada, kita cari di googling Nggak ada. Ini nyetel lagu dia nyalain, dia udah tahu ini lagu mainnya di kunci E apa di mana. Samain tuh gitarnya. Oh iya sama nggak? Bunyinya sama. Udah ngulik. Diulikin sama dia. Saya itu bawa pulang ke rumah. Diajari lagi di rumah tuh pelajaran. Oh begini. Lambat laun tuh sampai pas SMP kelar makin dalam tuh sing pengulikan itu tuh. Di SMA makin jauh musiknya, bukan Beatles, Rolling Stone lagi, tapi lebih ke kayak Judas Priest, lebih Iron Maiden, yang gitu-gitulah. Lebih berat. Jadi karena ternyata dengerin lebih menarik, gitarnya lebih variatif ya saat itu daripada yang waktu itu gue dengerin chordnya rock and roll kayak gini udah tahu paham, begitu masuk ke yang gitu kayak rock and roll tapi bukan. Nah, kan lebih variasi kan. Jadi gua ngulik ke situ. Ya, lumayan tuh, makanya zaman dulu sih ngulik lagu sampai keriting tuh kaset. Nggak dapat. Emang kalau lagi perasaan silong ya harus diulik lagi dari awal, puter lagi lagunya. Kayak gitu dulu tuh belajarnya. Apalagi kan pada saat itu Riff juga kan band cafe yang boleh dibilang berarti ngapalin lagu-lagu orang kan, berarti ngulik. Katanya pernah jatuh dari panggung dan Gibsonnya patah. Oh iya pernah. Itu kapan? Itu lagi manggungnya opening Koren. Oh iya, 2004 kalau nggak salah. Jadi cerita yang sangat bikin keder lah. Dari awal diberitahukan sama Om Adri Subono, telepon bahwa kita akan opening Koren. Saya tuh mikir apa yang harus dilakukan. Terus saya ngelihat barang saya sendiri, kayaknya head saya nggak mumpuni untuk ngebuka itu acara gitu. Jadi nggak ada percaya dirinya, kurang lah. Ada saya ketemu ke toko Melodia, ke Pak Setiawan, ngobrol seharian gitu. Seharian ngobrol sama dia agar harga si head itu turun gitu. Dari berapa belas juta menjadi sekiannya itu lumayan. Mesanya? Mesa. Dikasih. Udah alhamdulillah beli itu satu. Enggak. Wah, headnya udah sama nih sama si Koren. Agak lebih pede ya. Oke, lumayan ngulik dulu tuh seberapa minggu tuh ngenalin tubuhnya udah. Ini siap bawa manggung ke PRJ Kemayoran. Di hotel mau berangkat manggung terpercaya kene jadi nggak pede juga. Gila. Koren gila gitu gimana sih ya? Terus minumlah gua. Oke. Di hotel aja udah ngabisin setengah botol gua sendiri. Udah mulai main jebret-jebret. Pas lagu terakhir itu ya, gua nge-headbanging ternyata kaki gua di ujung panggung. Jadi pas gua lagi gini teng. Jadi kosong bawahnya nggak ada panggung ya. Rubuh-rubuh. Tapi jatuhnya untungnya gini gini nih jatuhnya gini persis. Jadi karena jatuhnya gua begini agak duduk, agak jongkok tapi ketahan gini, nggak sampai pantat kena. Si gitarnya jatuhnya begini kan. Nah gitu. Si SG. Aduh. Kan agak ringan tuh SG tuh. Tapi naiknya berat. Bawah. Pecah headstocknya. Aduh. Terus tapi masih berusaha main karena masih nyala ini si wirelessnya kan, dipandu sama krunya Koren tuh dari bawah ini naik ke atas ke pinggir. Tapi udah fals suaranya. Ada kejadian gitu. Tapi masih ada gitar udah dijual. Udah lepas pas lahirannya dia nih. Dijual akhirnya. Iya. Kan sejarah loh itu gitar sebenarnya. Ya, tapi ya karena kondisinya pun udah itu sih balik lagi normal. Oh, dibenerin lagi. Yang servis di Bandung kan keren-keren tuh. Gils. Saya lupa Gils pas siapa gitu. Tapi keren lah hasilnya, jadi balik normal lagi. Terus ya udah, gua lepas juga sih itu gitar. Jadi gua nih pertama kali ngeliat amplinya Kang Jigs, itu kenapa gua memakai nama Lux. Tadinya kan gue selalu buluk properti selalu gitu. Terus gue mengganti jadi Lux Property karena gue ngelihat amplinya Jigs di atas panggung. Waktu itu kita nggak salah main Sondernalin. Gue mau soundcheck, tiba-tiba di samping gue ada Mesa Boogie, tulisannya Jigs Riff, JIKS.
Itulah gue pakai LUKS itu asal tahu tuh gue bocorin tuh. Dari situ akhirnya gue mau pakai Lux gitu. Gue pakai gara-gara nggak Jigs Riff. Nah, dari situ gue bikin tuh Lux gitu. Jadi itu nama Lux Riff tuh dari ngeliat amplinya Kang Jigs gitu. Nah, dulu kalau gue sering manggung dengan pernah beberapa kali gue manggung bareng Riff. Setiap manggung itu pasti channel nggak ada yang mulai dipakai karena zaman dulu belum ada digital kan. Iya. Kita channel masih analog. Jadi setiap pemanggung operator gue ke depan, anjing disilang. Gak boleh punya Riff. Aduh, sisanya aja. Dulu tuh kebijakan itu tuh dari manajemen atau dari mana sih kan sebenarnya kalau kebijakan pada saat itu band-band yang memang bintang tamu utama mereka harus tampil dengan all out, supaya soundnya juga all out. Terus sampai akhirnya blok mixer dan segala macam. Jadi band pembuka yang second line-nya itu kebagian sekian channel lebih sedikit itu gara-gara dari manajemen atau playernya sendiri. Jangan dipakai ya channel gua kayak gitu kan masih. Band sama promotor kayaknya sih kalau gue bilang. Karena kan maksudnya kan dengan keterbatasan alat si mixer tadi kan sebenarnya kan cuman 24 sampai 32 kan gitu kan. Nah itu tuh kita udah soundcheck, kita nggak mau berubah lagi. Supaya ribet. Ya, emang celakanya kalau namanya rame-rame itu suka jadi masalah kan. Si mixer yang analog itu. Jadi begitu yang si promotor juga nggak mau pertunjukan dia sebagai yang utamanya jadi nggak jelek jadi nggak bagus ya nggak mau, jadi makanya disepakati seperti itu. Waktu sama Korn kebagian gua jadi gitu. Jadi gua nggak bisa juga dengan menginginkan hal itu, nggak bisa. Jadi ya gua harus menerima keadaan di mana itu harus ngalah. Emang begitu sih, itu udah jadi kayak hukum alam. Ya benar. Dulu gua sampai make Jaya Rocks tuh awal-awalnya gara-gara gitu. Pakai Jaya aja deh. Dia kan senior tuh. Jadi kalau ketemu sono kali aja bisa. Tapi bener kejadian waktu pas pakai Jaya Rocks, gue manggung bareng Gigi waktu itu. Di blok cuy sama almarhum Pak Dirudra. Iya. Di blok semua. Akhirnya Jaya nelfon, "Ade, gue minta 3 channel ya buat si Super Glad nih gini-gini. Balikin lagi Jay." "Siap." Lama Jaya boleh. Memang jadi memang harus begitu sih. Harus sama yang kenal juga. Si engineer itu tuh emang kudu kenal aja. Jadi maksudnya kalau belagu-belaguan nggak jadi ini pada zamannya. Kalau sekarang mah udah save. Ya udah gampang. Digital. Dulu mah kan yang ribet tuh udah namanya tuh sound design tuh paling ribet dulu tuh. Ya, emang itu bandnya banyak banget. Itu era festival yang memang 10 tahun pertama itu ya. Dan selalu terjadi hal itu. Dan juga ada waktu itu pertama kali dia menawarkan dengan memakai digital yang di Senayan, gue masih inget tuh. Pertama kali. Sony Subomo-nya kalau nggak salah. Ya Mas Sony. Itu tuh bikin ternyata nggak nyala. Bermasalah. Tapi udah ngantri yang mau soundcheck. Wah itu si operator sampai ini gimana ini mau soundcheck nggak? Tapi bisa kecil doang sih itu kan si digital itu digital yang gua nggak tahu perknya apa tuh. Orang pernah ngantri semua nih mau soundcheck gimana? Akhirnya dibawa aja. Nunggu 2 jam, datang analog. Sewa lagi analog juga. Dari situ pada happy tuh. Oh ya udah yuk nanti. Tapi ya selalu begitu dengan konsep kayak rame-rame gitu, pasti 2 atau 3 lagu pertama kan suka hancur. Tumbal lah. Itu pengalaman. Kalau sekarang kayaknya udah aman sih. Aman, udah safe, soundcheck safe dan segala macam. Ngomong-ngomong kalau di Riff kita selalu melihat, gue pun memakai kaos jaring-jaring kemarin kan, terus gue posting. Terus di komen kemarin, "Anjing, pakai kaos jaring-jaring." Terus gue komen, "Biar kayak Andi Riff." Kang Andi komen, "Wak di bawahnya." Dandanan Riff itu dari zaman dulu selalu boleh dibilang ada sisi glam rocknya, bahkan ada sisi industrialnya dengan new rock dan segala macam. Dan lumayan gak sebentar untuk dandan manggung kayak Riff ya. Boleh dibilang lumayan ribet. Paling lama siapa Kang Dik kalau dandan? Nggak ada yang lama. Sebenarnya sih semua sama karena udah terbiasa dengan melakukan hal itu ya. Jadi foundation dulu, terus bedak tipis, terus lipstick sama eyeliner. Sama rambut catokan. Itu kira-kira setengah jaman lah. Udah jadinya? Udah jadi. Jadi beda, kalau penyanyi dangdut mah lama, nyantuk nembel lama, Riff mah cepet. Beda. Udah terbiasa, jadi dari rumah gue pakai celana ketat. Kalau gue masih pakai boxer dulu kayak tadi di bawah, pakai celana ketat, motoran anjing gerah. 2015 Riff rekaman di Abbey Road. Iya. Nah, ini bisa sampai ke sana, bisa ceritain nggak guys? Dari obrolan di 2014 akhir sebenarnya itu ada Binky yang motor itu sama kenalannya dia yang ternyata dulu dia main drum di salah satu cafe di Fame. Eranya Riff juga, cuman dia sudah menjadi promotor dan penggiat musik di luar negeri.
Orang Indonesia? Namanya Willy. Ketemu kita bertiga, Bingki, Willy dan saya. Terus dia nanyakan apa yang sudah dilakukan Rif saat sekarang. Terus Bingki menawarkan, ini pakai aja buat seperti yang lu tanya, band Indonesia mana yang bisa lu bawa keluar gitu kan. Dia menawarkan hal itu, ada kesepakatan, hayulah gitu. Kita coba jalanin. Dia mulailah merekrut kami, terus mencoba untuk rekamannya dia di luar. Sebenarnya mikir kenapa harus di luar rekaman, tapi buat dia mungkin lebih apa ya, karena dia itu di setiap Februari sampai Maret udah sekitar 5 tahun sebelumnya dia tuh tiap tahun ada konferensi yang harus dia datengin. Di London sama di Amerika. Itu tuh rutin kata dia tuh. Jadi kayak seminar mulai dari lab rekaman sampai ke pertunjukan. Dan dia sudah mendapatkan kesahan di situ. Jadi kalau nanyain orang-orang sekitar dia tuh, mana band lo yang dari Indonesia, pengen tahu. Nah, jadi akhirnya dibawalah kita main di rekaman di Abbey Road. Pas saat dia juga lagi ada konferensi itu. Itu sound engineer berarti dari sana semua, dari Abbey Road? Semua. Nemuin perbedaan nggak, Kang Is? Beda. Dengan sound engineer kitanya? Jadi gini yang saya pelajari kerennya tuh gini. Mereka orang bule, 2 orang, satu engineer buat si mixer analog ya, bukan ini. Satu lagi engineer-nya buat Pro Tools-nya. Ada 2 orang nih. Dengan timer di depan dia. Timernya waktulah buat si lagu. Nah terus dia tuh ini orang bule kan. Kita menyanyikan lagu yang belum pernah didengar sama dia. Kita rekaman 4 hari. Terus dia main satu lagu, dia dengerin. Oke. Rekam. Jadi live record kan, bukan dubbing ya. Dengan gini ada yang salah nih. Di detik sekian coba ada yang salah, lu bisa mau ngulang dubbing atau lu mau diulang di semua. Dikasih tahu sama dia. Ya ada kan? Iya. Ulang aja dari awal ya enggak. Jadi ini banget ya, teliti banget. Jadi dan dia nggak ngomongin bagian itu di ref ini enggak, dari timernya itu. Timer dia nggak tahu lagunya. Tapi bisa teliti untuk fokus hal itu, gue mah agak kumahnya susah gitu. SDM apa? Terus jadi itu dengan perbedaan 2 itu ya. Jadi ada 2 orang yang kerja, satu si Pro Tools, satu lagi yang dan dia ini mixer analog gitu. Jadi kalau main nih tiba-tiba gue ngelit, ya dia naikin. Dia tahu. Jadi kalau gua ada salah main, ada yang fals di detik ini, gini, mau cek nggak, lihat dengerin, oh fals, dubbing apa gimana? Tanya anak mau dubbing mah, dubbing aja lah, udah cari. Nah, udah, itu tuh ada, bisa begitu. Berarti memang boleh dibilang memang kita kalau dengerin band-band bule hasil rekamannya walaupun cuma di kamar doang keren ya. Ya, Trinau nanya. Sebenarnya juga kalau kita dengerin di kita juga banyak yang udah bagus ya, cuman pengalaman ini teh buat gue berharga banget lah gitu. Jadi jadi memang ada kesempatan melakukan hal itu. Tempat studio itu tuh sama yang dipakai sama The Massive sama siapa lagi J-Rock ya, sama di studio itu. Nah, Magi sempat hilang pas lagi rekaman di Abbey Road. Ini benar? Ya, jadi setelah selesai rekaman akhirnya kan ada beberapa hari untuk main di pub. Apa sih, manggung lah gitu, apa jalan-jalan gitu. Terus ada beberapa juga hari kemudian yang menikmati suasana lah gitu. Masuk ke kota jalan namanya Queensway, itu kayak satu deret, isinya ada kayak barang-barang yang bisa dibeli lah gitu, buat oleh-oleh atau apa. Nah, Magi itu teh kebelat hayang pipis. Terus gua kencing dulu ya. Di mana? Toko ini nyangges. Tapi nggak ada yang nemenin, sendirian. Nah, dan kita tuh saking asik jalan kaki tuh ngobrolnya, kita Magi mana nya? Ketinggalan gitu. Balik lagi kita, udah nggak ada di toilet itu. Tapi kata saksi, ya emang tadi ada teman kalian kayaknya ya, gini udah keluar gini. Telepon, ternyata dia teleponnya mati, habis baterai. Anjir, stres udang berudak kemana si Magi? Sampai akhirnya aku nanya polisi, ya paling aman kan? Hanya gini, polisi ngadu lah, Pak ini teman saya gini. Simpel nggak jawabnya si polisi eta. Berapa umur teman kamu? Ya 40 sekian. Udah besar, udah punya duit kan? Nanti ketemu lagi kok. Itu diproses, nggak diproses. Berapa namanya gini, nggak panik enggak.
Umur udah kayaknya. Berapa umur teman kamu? 40 sekian ini. Punya duit, punya. Nanti ketemu lagi kok sama kalian. Akhirnya makinnya ke hotel atau gimana? Gua tuh nggak pernah melihat dia apal jalan mengamati jalan dari hotel, dari kalau dia dimanapun ya, dari jalan, dari hotel keluar pakai apa sampai ke situ tuh dia belum, gua nggak pernah tahu dia sebenarnya kemampuannya di mana. Dia sanksi banget gua tuh. Anjir Magita apa nggak ya kalau kayak pulang dari sini sendirian, keretanya apa ini nyata dia apa untungnya teh. Jadi balik lagi ke hotel ke rumah kontrakan itu. Ke rumah kontrakan balik terus kuncinya kan di anak-anak. Jadi dia nunggu di halaman depan itu kedinginan, kasihan nggak? Akhirnya kita pulang juga kan dengan tebak-tebakan lah, pulang nyampe sana ada si Maginya. Wah gila dicari-cari lu, gila lu tinggalin gua jadinya. Pokoknya ada konflik sebentar tapi akhirnya selamat semua ya udah yuk kita masuk ke ruangan dulu kita nyari. Home alone. Jadi di rumahnya nyampe di tempat gini ya mengkoreksi apa yang terjadi tapi kita stop marah-marah yang sebuah botol aja. No. Sih tawa lagi. Itu tuh namanya kalau di lagunya Tankard, alcohol is my only friend, what truly hell. Akhirnya lancar balik lagi nggak jadi marah. Enggak. Gara-gara itu. Ya udah ketemu semua sehat. Aduh alhamdulillah sorry-sorryan semua. Ya udah masuk ke ruangan ini lagi rumah kontrakan kita minum lagi. Tawa lagi. Nih, ini ada sebuah model Gibson Les Paul kebanyakan. Nah, yang pilih satu yang disuka alasannya kenapa, Kang Gigs? Gua sukanya LP standar sih. Les Paul standar ya. Kalau yang si custom itu terlalu gede headstocknya, jadi agak memang dia premium banget lah itu kelasnya. Dan beratnya lebih 1 kilo lebih berat. Karena dia lebih tebal bodinya dengan dua ini kan. Inline. Atau kalau gua sih sukanya yang standar. Les Paul standar ya. Tahun berapa aja? Ya di bawah 2000 sih sebenarnya. Iya, lebih ini ya. Emang benar semakin tua si gitar itu semakin bagus suaranya. Kalau buat gua, kalau gua pribadi itu hanya buat collector item sebenarnya kalau gua. Karena gua pernah nyoba Gibson tahun 58 dan gua cobain Gibsonnya Ricky Seringai. Enakan punya Ricky Seringai gua bilang bunyinya. Ya sih jadi apa ya kalau ya kolektor sih. Ya, jadi kolektor mah sifatnya lebih ke apa ya ada passionnya yang umur terus tahun produknya apanya dia ini banget ya pengen gitu jadi ya udah jadi begitu dapat nilainya ya ini gitar gini-gini belum tentu juga itu kualitasnya bagus gitu. Ada berapa biji Kang Gigs? Ada 3. Cucu 3 cuman gua 1 aja nggak punya. Radik lokalan ya mah boga Gibson mah idola cita-cita gua punya Gibson. Dulu pernah punya Gibson seumur hidup gua. Tapi bener saya ini bukan kolektor jadi bukan sifatnya yang harus yang tua. Enggak, jadi bukan nyimpen gitar teh loba gitunya, maksudnya ada Gibson ini enggak. Jadi gue sih nemu gitar satu, gue coba enak, bisa gue pakai main ya itu. Satu terus gue pakai main. Nanti ada lagi satu lagi enak ya udah. Nanti main lagi, nemu lagi. Ya udah gue taruh lagi jadi udah maksimal segitu. Jadi gue enggak bikin beli banyak. Enggak tipe begitu sih gue. Sejauh ini pernah gue rasain gitu. Ya kalau Rido kan koleksi ya, banyak gitaris yang menyimpan barang itu banyak. Kalau gua nggak termasuk yang gitu. Ini bener nih, Jikun punya tato gara-gara Ovi. Iya. Hah? Pertama kali. Awalnya kumaha ceritanya? Ya di 2002 pergantian gitaris, Ovi tampil dengan seperti itu ya. Terus ya gue merasa bahwa sebagai wing to man gitaris harus seimbang ya. Jadi tato aja. Lu mana yang pertama kali? Sini. Oh iya. Ini bikin di? Enggak, ini bikin lagi di Bali. Manggung di Bali. Terus gue pengen ada juga 1 biji nih. Pertama kecil banget di sini cuman garis doang nih. Udah di bloknya. Terus keadaan biasa jeprut tapi kan mado kan. Tato lah di Bali. Terus pakai lekbong biar kelihatan sama. Padahal dulu mah kan air nato teh enggak boleh minum karena akan bleeding kan. Dia mah bleeding bodoh amat. Terus dia pas manggung udah ada sama Ovi sama nih Ovi ada wah ada tato enggak udah nih udah terpelonco sama-sama udah nih dan begitu balik ke Jakarta mulai sadar jelek banget itu apaan sih. Akhirnya gua ke Bandung dikasih tau sama Andin bagus ada di Jalan Cihamplas namanya Untung. Ya Untung. Udah rombak sama dia segini nih dibikin tribal asalnya segini doang lebih bagus ya udah ngaca udah nih
Udah, lagi itu sama kelamaan. Ada yang kurang ya kalau ngaca. Terusnya gitu nama-nama. Ini tiban-tiban yang ini. Apa Iya. yang nambah? Nambah sih. Di sebelah kiri dulu apa langsung kiri kanan? Kiri kanan akhirnya. Langsung. Terakhir sih Gusti nih. Oh iya, Gustinya. Ngelihat ini yang suka ketemu ngeledekin. Ini kosong nih ngapain sih? Itu yang terjadi sama gue juga gitu tuh. Coba kalau ketemu gitu zaman dia masih di Jakarta ngomong gitu, ini kosong nih udah kado kawinan lu aja gue nggak datang. Oke, datanglah ke masih Java waktu di masih Kalau dari dalam. di dalam. Kan dia sama dia. Akhirnya sekarang sebadan tuh. Cuma dada doang, dada ini setangan dong. Belum mau nambah lagi nih. Belum tahu mau di mana lagi sih kayaknya kebanyakan. Tapi gue nggak bisa di sini terlalu pedes, gue nggak kuat. Tapi akhirnya masih suka minum Gix. Tidak sesering lah. Tapi Iya. kalau manggung sih sama Arif pasti. Nah, ada Itu mah. disponsorin salah satu brand ya. Tapi kalau sehari-hari ya. Tapi waktu pandemi ini karena merasa bahwa memang harus dilawan dengan sebuah tingkatan alkohol tertentunya, orang minum akhirnya. daripada gua ada apa-apa yang tiap malam minum. Tapi bukan buat untuk gini. Lain, yang jadi buat memang ini pengen biar bersih aja sih. Percaya gua aja, katanya alkohol gini-gini, pesen bayi Jager tuh. Jadi online Jager pesen. Gak boleh. Nih, buset. Ini zaman di Ponorogo nih. Ini kapan and di mana nih? Ini depan udah pasti Kang Andi. Ya. Dari Kang Jix di mana bawah? Iya. Lu megang duit. Masih si singa mangar aja itu duitnya deh. Ini tahun berapa Kang Jix? Ini tuh pas sebelum sama Arif. Jadi waktu dulu tuh kita bikin band namanya Red Pinky. Band kuliahan, manggungnya di Agustusan, kalau nggak di acara-acara kampus. Itu kalau ITENAS, Unpad manggil selangganan lah. Itu tuh era-era tahun 87 ke 90 lah. Jadi emang basket kita lagi kuliah. Itu Magi yang lihat di belakang. Magi, Yang- itu main bass. Oke. Namanya Jules. Jadi kita berempat. Lagu-lagunya lagu-lagu 80-an kayak Lin Smoke, Mr. Big, yang gitu-gitu. Emang beda genre banget saat itu kan. Jadi lagu-lagu yang gitu terus memang kita besar di era itu, zaman amatiran. Nah, terus ada pengalaman lucu juga sih. Memang Andi dari dulu emang udah terkenal dengan Womanizer. ikonnya gitu ya. Jadi begitu manggung di Unpar dapat bunga dong dari cewek. Lagi-lagi mau lagu-lagu Mr. Big kalau nggak salah tuh ada yang itu. Terus ada cewek nyamperin ke panggung. Cik dapat bunga. Weh gitu tahu-tahu teman-temannya. Dia dapat bunga. Memang guys, emang Womanizer. sudah ada dia tuh. Bahkan gue ngeliat ini yang benar nih sebagai vokalis benar Bener. gitu. Gak salah milih vokalis. Nah, jumlah sepatu New Rock yang Kang Jix pakai. Ini kan dulu pertama kali awal New Rock teh yang saya tahunya si Otong kan emang Iya. begini. Itu Kang Jix teh ini sama Otong itu beli di Otong apa kumaha awal tuh? Awalnya saya nyari sendiri di Jakarta, dikasih tahu ada di Jalan Mandau apa ya, di situ ada distro. Ya, Gue lupa yang satu belokan itu. Beli di situ harganya teh 1,2 yang segini. Ya. Tahun 2000. Pertama ke Jakarta pindah tuh, dapat sepatu tahun itu 2000, beli aja gitu. Cocok juga ukurannya pas 41 lagi. Beli di situ, ternyata tuh barangnya Otong dari Bandung. Oh, dari Bandung. Jualnya di Jakarta di distro itu, dari situ mulai ke Bandung, nyari-nyari di Bandung lebih banyak. Di Otong ada, ini segala macem. Sampai Otong tuh ngasih satu ke gua. Yang Model apa ya gue lupanya, pokoknya ada lah di rumah masih ada tuh. Jadi koleksi gua ya cuma ada 4 doang. New Rock. Orang kadang-kadang memakai sebuah fashion itu suka ikut-ikutan. Jadi kayak misalkan kita boleh tahu sekarang Vans akhirnya dipakai oleh siapa aja, ya kan? Siapapun orang akhirnya tahu Vans. Dulu yang pakai Vans adalah hanya skater atau nggak seorang BMX ataupun anak-anak hardcore, ya kan? Sekarang Vans di mana-mana dipakai. Nah, Kang Jix boleh dibilang lumayan rada idealis dengan New Rock karena disadari New Rock rame sampai New Rock pun sekarang udah turun. Kang Jix masih make. Emang akhirnya cocok. Ini nyaman buat gue, ini sepatu gue sebenarnya kayak gitu. Iya, seperti itu. Jadi gua setelah 2000 ke sekarang berapa tahun? 20 tahun 20 ya? tahun berarti udah makin New Rock ya. Dan kalau dulu gua lebih nyaman dengan memakai boots kayak Doc Mart gini-gini segala macam. Ya, orang suka bilang berat atau apa ya. Awalnya iya, tapi lama-kelamaan gua aja waktu pertama beli suka gua pakai buat tidur. Anjir. Memang biar kena kaki gua, jadi begitu dapat baru gua pakai, ya gua pakai tidur aja gitu. Bangun pagi buka kesebutan nggak? Oh enggak. Udah.
kayak gitu. Jadi memang dipakai terus sehari-hari pun ada. Jadi buat hari-hari sepatunya ini, kalau buat manggung kayaknya ada. Iya, karena ada orang yang pakai sepatu sesuai tren. Ari Kang Jix udah 20 tahun pakai New Rock, sekarang udah rada turun ya. Tapi tetap pakai New Rock. Mungkin ada orang yang pada saat itu lagi naik-naiknya boot Skechers turun ganti. Ya kan, dulu naik-naiknya sneaker Nike dan Adidas dan segala macam, sekarang lebih slip on dan segala macam ganti. Nah, kayak gitu. Termasuk gue yang sering ganti-ganti. Karena kenapa? Karena gue tunggu yang dikirim aja. Sponsorship. Saya kirim pakai wae lah pokoknya. Ini mobil yang dipakai nih, yang waktu di ini. Oh, ini mobil yang sama kayak punya Kang Jix ya? Iya. Yang dipakai waktu ke masih bule-bule tadi teh. Iya. Jadi ini mobil mirip kayak gini. Jadi dulu warnanya biru muda, biru telur asin. Masih ada nggak sih? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Jadi gua waktu pindah ke Jakarta membawa mobil ini ke Jakarta dan dibawa ke bengkel di Jalan Pasar Minggu. Jadi itu diangkat tuh, bodi dilepas. Tinggal chassis, mesin, ngeglutung. Dilihat chassisnya ada yang rusak nggak? Dirombak sama dia, dibenerin semua, bodinya diangkat, dikulitin. Ternyata banyak yang bolong, diganti pakai galvanis tuh setengah badan semua, diganti belakangnya pakai yang lebih pas lah, karena yang zaman dulu masih monyong gini nih. Zaman dulu kan agak trapesium itu, dibenerin jadi agak lurus. Terus interiornya dibenerin semua, udah warna hitam full chrome. Terus terus kena hujan segala macem, rusak lagi si mobil itu teh. Karena nggak kuat ternyata dia. Krom-kromnya pada rusak. Pasti. Terus kondisi terakhir udah mesin udah nggak nyala. Akhirnya gue bawa ke Bandung lagi, ya udah. Pakai pas gua nikah ya udah jadi modal nikah. Waduh, sekarang harganya 350 juta. Tadi jual sama Renta? Udah abang gue yang melakukan lah, gue udah nggak tahu lagi karena pada saat gue menikah dan gue akan punya anak, udah harus proper mobilnya, ya udah gue ganti mobil yang keluarga. Jadi gue tuker itu gitu. Oke. Nah, inilah dia. Pertanyaan terakhir nih. Arti anak dan keluarga buat seorang Jikun. Ada tadi udah kesini loh istrinya. Itu anaknya juga lagi di belakang sini. Nanya tadi, ngeganggu nggak? Itu aman teh. Nah. Arti anak dan keluarga buat Kang Jix. Ini foto di mana ngomong-ngomong ini? Di rumah? Di rumah. Lagi lebaran kemarin. Oh, lebaran kemarin gitu? Kalau artinya ya itulah belahan hidup gua ya. Sekarang ini adalah dulu tuh gua tuh sebenarnya mah kawin paling terakhir di antara semuanya lah. Andi mau 2 kali, Magi 2 kali. Gua tuh baru sekali ketemu dia nih, nikah udah. Jadi selama dari usia gua profesional main musik sampai di usia mendekati 40 sekian itu ketemu dan menikah. Jadi lah apa yang terjadi hidup gua gitu kan. Jadi gue merasa beruntung banget ketemu dia, membuat hidup gue menjadi lebih terarah lah. Jadi aya nu ngerem. Jadi karena gue menghargai apa yang pilihan gue ini, jadi gue menjaga ini tetap ada di realnya lah keluarga ini, termasuk punya anak. Jadi apapun yang gue lakukan buat mereka gitu. Jadi emang artinya di situ banyak. Jadi Kang Jix sama mama gue udah pakai rem Brembo sekarang. Brembo, udah kagak pakai tromol, remnya udah Brembo, analog braking system. Jadi kalau dibandingkan sebelumnya, gua tuh blong malah rem mah. Bukan tromol lagi, blong. Nggak pakai rem, apapun gua nggak pakai rem. Jadi kadang-kadang anak-anak suka komentar, mana yang megelo aja. Gue disebut gila sama anak-anak melakukan hal apapun, karena memang pulang pun ke rumah, ke kosan, kemanapun nggak ada yang gua tetap bertanggung jawab kan, ngerti kan maksud gue? Jadi ya siapa yang peduli lah kalau gue mau begitu, yang penting kan aman semua. Jadi gue pulang ya nggak ada yang harus gue urus lagi gitu, nggak ada yang harus gue ini. Tapi begitu gue setelah menikah, gue merasa bahwa inilah yang jadi membalikkan keadaan ini, jadi semua ke sini, anak gue, istri gue gitu. Kalau dulu mungkin kalau lagunya Kiss mah Kang Jix teh wanna rock and roll all night. Ada lagu keduanya Kiss teh God give rock and roll to you. Jadi lebih positif pas dari situ. Jadi ada di rock and roll all night mah party we. Nah, pas God give rock and roll itu kayak udah diberikan apa ini aku dikasih yang lebih baik lagi, ya udah gitu. Menikmati ini. Siap. Kang Jix nuhun pisannya. Iya, siap. Nuhun banget nuhun. Kita teh nggak sah kalau tadi gue opening lagu Raja yang salah ya kan. Jadi ini mah tuh kumaha lagu teh
Tadi itu salah. Ternyata rajanya beda. Oke. Andai ku jadi raja, punya uang, punya harta, dan yang pasti aku juga akan punya kuasa. Tapi ku bukan raja, ku hanya orang biasa yang selalu dijadikan alas kaki para sang raja. Aku hanya bisa menahan dan melihat, membayangkan dan memimpikan untuk menjadi seorang raja. Kan Rifna? Iya, nanya nanya, iya, nana nana, iya, nana nana, yang di rumah ikut, nana nana, iya, nana nana, iya, nana nana, iya, nana nana, Semua itu harusnya ada.